hal yang berkaitan dengan yang membatalkan salat. Ya, di sini yang kemarin kita bilang disebutkan secara umum ada 4. Yang pertama berbicara, terus yang kedua bergerak yang terlalu banyak, yang ketiga makan, yang keempat adalah meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat, atau ketika dia sholat syarat sahnya enggak terpenuhi. Yang di situ nanti masuk di bawahnya ada dalam kategori enggak menutup aurat, suci enggak suci badannya dari hadas, enggak suci pakaian tempat dan badannya dari najis. Itu semuanya. Makanya masalah sholat kita berarti udah kelar nih harusnya. Ya udah kelar dalam artian udah enggak boleh lagi kita harusnya masih ragu dengan sholat kita, karena syaratnya udah, rukun-rukunnya udah, dan hal yang membatalkan udah. Dan itu 3 hal yang kita selalu bicarakan jadi patokan seseorang dalam ibadahnya. Kalau dia paham mana rukunnya, dia paham mana syaratnya, dia tahu hal-hal yang membatalkan jangan sampai dilakukan, ya ibadahnya secara umum dari segi syariatnya itu sah. Yang kita bilang lain lagi halnya kalau dibilang mau diterima, beda dah tuh. Ya, kalau mau diterima nanti beda lagi halnya, masuk ke dalam sunnah-sunnahnya, masuk ke dalam adab-adabnya, masuk ke dalam hatinya, khusyuknya, hadirnya hatinya dalam sholat, dia pikirin, dia renungin apa yang lagi dibacanya. Itu nantinya faktor-faktor yang menunjang dia bisa diterima sama Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bab baru, pasal baru, bab sujudi sahwi. Ya, salah satu gerakan dalam sholat yang nggak dilakukan setiap waktu. Ya, dilakukan karena ada beberapa alasan, beberapa poin-poin yang menyebabkan dia nantinya bisa disunnahkan buat dilakukan. Yang pertama kita bilang di sini jelas hukum sunnah nih. Ya, masalah sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya, nggak ada wajib sama sekali, maka nggak perlu ada orang yang ngulang sholatnya kalau ketinggalan sujud sahwi. Ya, ngeren kan? Nggak ada orang yang harus ninggalin. Nggak ada orang yang harus ngulangin sholatnya karena sujud sahwi nggak dilakuin. Karena memang dasar hukumnya sunnah. Kali-kali kita sering ngomong, ya kalau sunnah udah jangan dipikirin. Ya jangan dipikirin di sini, jangan sampai ya bikin keraguan dalam hati kita nggak sah. Tapi dari segi sunnah apakah perlu dan bagus untuk dilakukan? Ya bagus banget. Ya sunnah perlu nggak dilakuin? Bagus nggak dilakuin? Udah bagus banget. Ya karena di sini nih titik poin kita mengikuti Nabi. Ya kalau tapi dalam artian apakah harus kita ragu ya dengan sholat kita karena meninggalkan salah satu sunnahnya? Ya jangan. Ya tak perlu kita ragu dengan sholat kita sah atau enggaknya, cuma sekedar meninggalkan yang sunnah. Di sini kita bilangnya cuma sekedar, tapi buat diremehin sunnah ya kagak. Ya, makanya pernah ada satu cerita kan, Al-Imam Bishr Al-Hafi ya ketika ditanya, Imam Bishr Al-Hafi ini ya Masya Allah salah seorang ulama yang di zamannya itu dibilang pembesarnya dah. Yang namanya Bishr Al-Hafi. Al-Hafi ini artinya nggak pakai sendal. Ya kalau orang Betawi bilangnya nyeker. Ya kenapa dibilang imam padahal nih ya orang besar tapi nyeker? Kenapa? Karena pernah kejadiannya lagi di rumahnya orang kaya, sebenarnya orang kaya yang malam dikumpulin teman-temannya buat main musik, buat senang-senang ya, main gitar segala macam. Lewat satu orang ulama di zaman tersebut dibilang ini rumah seorang hur apa seorang abd. Ini yang di dalamnya lagi berisik-berisik, ini rumah orang merdeka apa dia hamba? Kata pembantunya, ya jelas kalau orang merdeka, kalau hamba mana bisa senang-senang, pasti lagi taat sama tuannya. Kata yang lewat, oh pantas, saya kirain dia hamba, kok kalau hamba berani-beraninya buat begini setiap malam. Ya, naik pembantunya ke atas, ditanya Imam Bishr Al-Hafi ini sebelum tobatnya, siapa yang lewat tadi? Gak tahu, ada orang tua. Tanya apa? Nanya di rumah siapa? Ya, saya bilang rumah Bishr bin Harith Al-Hafi. Terus ditanya apa lagi? Dia nanya, ada apa di dalam? Berisik-berisik banget. Terus saya bilang lagi main musik, lagi senang-senang semuanya di dalam sama tuan saya. Terus dia nanya, ini tuan saya, antum ini, kamu ini, anda ini sebenarnya budak, hamba, atau orang merdeka? Mau jawab apa? Ya saya bilang orang merdeka. Tuan mau orang merdeka bukan hamba. Terus dijawab sama orang tua itu. Ya, kata orang tua itu, oh pantas. Kalau dia seorang hamba harusnya nggak boleh begini. Jadi kita bilang nasihat orang dulu, dari yang nasihatin ucapan ikhlasnya nggak perlu panjang-panjang, cuma bilang oh pantas kalau dia hamba
harusnya nggak boleh senang-senang begini nih kelewatan. Ya, yang ngomong ikhlas nasihatnya pendek, yang dengar bener mikirin nasihat yang pendek pun jadi. Makanya kata Nabi khairul kalam maqal lawadan. Ya, ucapan yang paling baik adalah yang paling ringkas, paling pendek, tapi benar-benar nyentuh, nunjukin tuh. Habis di ngomongin gitu langsung nangis, ngejar orangnya. Ya, kata pembantunya, Anda kenapa kok begitu nangisnya? Iya, saya berarti selama ini doa nenek saya lupa, itu saya sebagai seorang hamba yang harusnya hamba tersebut ngabdi sama tuannya, tapi saya justru malah lalai-lalai setiap malam. Nangis dikejar orang tua tadi, mau minta jadi muridnya, kata orang yang tadi, tinggalin dunia kamu, baru ikut sama saya. Ya nggak nanggung-nanggung tinggalin dunia, bukan sekedar rumahnya nggak sampai sendal-sendalnya nggak boleh dipakai, cuma baju doang satu nempel ibadah. Ya, ibadah saking ibadahnya nanti berkahnya nih ketika udah jadi orang besar. Beliau kalau ke pasar megang semangka doang nih, megang buah, itu buahnya bisa langsung dilelang tuh. Dia nanya nih, ini semangka berapa harganya? 50.000. Ah, mahal banget, saya nggak ada uang segitu. Ditaruh nih, nggak jadi beli. Habis itu semangka yang dia pegang dilelang untuk tukang semangkanya. Ini semangka yang habis dipegang sama Bishr al-Hafi. Tadi harga 50.000, orang berani 500.000 beli. Cuma dipegang doang tuh, belum dicoyol-coyol, bukan? Ya, belum dimasukin jarinya ke air, belum dipegang-pegang, makanya baru di luar doang kulitnya dipegang. Dari harga 50.000 naik 10 kali lipat. Berkah sama orang yang ninggalin dunianya, habis itu taat sama ibadah. Ya, di satu kesempatan dia pernah mimpi Nabi langsung. Ya, pernah mimpi Nabi, dan mimpi Nabi ini hak. Ya, kali-kali kita bilang mimpi Nabi ini hak. Nabi yang langsung bilang dalam hadisnya, siapa yang melihat saya dalam mimpinya, maka ya itu dia benar-benar melihat saya. Karena setan Allah larang untuk bisa menyerupai saya dalam mimpi seseorang. Ntar dalam mimpi Nabi itu orang kasusnya beda-beda tuh. Ada yang benar lihat langsung sosoknya, ada yang bercahaya doang bilang saya Nabi tapi nggak bisa ngelihat, ada yang lihat dari doang jauh doang mukanya nggak jelasnya, tergantung amalannya dah. Tapi selama kalau ada orang mimpi, dalam mimpinya dia bilang ketemu orang bilang Nabi Muhammad, ya udah itu mimpi Nabi berarti. Ya mimpi Nabi dibilang, wahai Bishr, tahu nggak kamu kenapa kamu lebih tinggi derajatnya daripada yang lain? Ya kata beliau, nggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah ada 4 hal. Paling intinya pertama, karena kamu kuat, lebih kuat daripada yang lain, masalah ngikutin sunnah saya. Ya Umar kemarin baru ngeluarin postingan yang baru tuh, ya medianya omongan Umar, idza takatharat anwaru adabihi fi hayatik, ya tajallila kadzatun nubuwatihi apa masalah. Ya, kalau seandainya dalam diri kita nih adabnya Nabi benar-benar udah numpuk, udah benar-benar kita kerjain, ntar Allah kasih hadiah tuh nampaknya Nabi di kehidupan kita, di mata kita, entah lewat mimpi atau langsung. Cuma kan kita begitu ya, ngarep mimpi Nabi, ngarep, tapi sunnahnya ntar dah ya cuma sunnah. Makanya sering kita bilang perbedaan kita sama orang dulu jauh. Ya orang dulu nggak makan semangka. Kenapa bang? Karena belum tahu cara Nabi makan semangka gimana. Bukan kamu makan, bukan. Tapi saya mau tahu dulu Nabi makan semangka gimana, baru besok saya makan. Kalau kita kan dengar dalilnya Nabi doyan semangka, habis itu pas Maulid berebutan tuh semangka. Kenapa? Oh Nabi doyan gitu. Nabi doyan kambing, doyan semua, ada kambing dikit dimakan, alasannya Nabi doyan, padahal memang dia yang lapar. Kalau alasan Nabi doyan, cari bagiannya Nabi doyan apaan, sebelah mana, daging apa aja Nabi doyan, ada. Nabi makan kesehariannya gimana? Kalau Nabi makan gimana cara makannya tuh orang dulu tuh. Saya nggak mau makan semangka sebelum saya tahu Nabi makannya gimana. Ya makanya akhirnya jadinya begitu tuh, mimpi Nabi bebas aja udah. Ya kapan mimpi Nabi gampang dah gitu. Sampai diantara mereka yang 3 hari nggak mimpi Nabi udah nangis tuh. Karena memang nggak tahu saya 3 hari udah nggak mimpi Nabi, saya salah apa ya tuh kepikiran saya salah apa nih sampai Nabi 3 hari nggak datang ke mimpi saya. 3 hari maksudnya gimana ya? Karena sebelumnya setiap hari Nabi datang ke mimpi saya. Kok dia tuh 3 hari Nabi nggak datang? Saya salah apa? Kita 3 tahun, 30 tahun nggak pernah mimpi Nabi, nggak pernah mikir begitu tuh. Gue salah apa? Nggak salah, masa gue baik-baik aja udah kalau kita tuh. Koreksi diri kita makanya. Salahnya apa Ustaz ya? Salah banyak banget pada salah kita. Ya, dari segi ibadah hanya kesehariannya sunnah-sunnah yang penting dilewatin, dan akhirnya bikin kita terhalang buat mimpi Nabi. Ya makanya tadi dibilang sujud sahwi nggak bikin ibadahnya atau sholatnya batal kalau nggak dikerjain.
tapi lewat sunnahnya nih. Ya kita bilang orang dulu kalau sunnahnya udah gak dilakuin udah tobat. Ya kita bilang orang dulu tobatnya bukan dari hal yang haram tapi yang makruh. Makruhnya mereka ditobati. Orang dulu tobat bukan dari hal yang haram tapi ninggalin sunnah udah tobat. Makanya sampai Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang malam Rabu kita bahas kitabnya Selamat Taufik, salah satu ucapan beliau yang sering jadi diucapkan oleh guru-guru kita ketika awalnya itu ma fa'altu haraman wala ma fa'altu makruhan wala hamamtu bi makruh. Saya mulai ketika saya mumayyiz atau balik gitu, saya nggak pernah lagi ngelakuin hal yang makruh. Jangankan ngelakuin, pengen aja nggak pengen aja kagak. Jangankan ngelakuin hal yang makruh dah, pengen aja kagak ngelakuin hal yang makruh gitu. Itu mereka tuh sampai yang makruh nggak mau. Termasuk dari hal-hal yang makruh tinggalin yang sunnah di sini. Ya ashabu lughatan an-nisyan. Kata arti sahwu itu artinya sama kayak lupa. Sahwu sama lupa itu sama. Tapi sebagian membedakan kata ulama kalau katanya pakai nisyan, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Nah ini nisyan di sini nih lupanya ini benar hilang datanya. Jadi kalau kita pernah ingat sesuatu terus benar-benar lupa, nah ini namanya nisyan nih. Tapi kalau nggak keingetan doang, diingetin langsung nyambung lagi, namanya sahwu. Ini sujud sahwi ini. Ya lupanya nggak lupa beneran, tapi luput aja gitu, bukan hilang semua datanya, bukan. Makanya dalam masalah kategori ngapal Quran kan termasuk dosa besar ya. Kalau orang lupain Quran, ini jadi bikin orang takut nih, lupain Quran kayak gimana loh? Kalau gitu mah hafal Quran dah. Dan juga yang kita salah, sebenarnya ngapal Quran itu yang dapat dosa besar bukan nih kalau udah ngapal sejuz atau 30 juz, enggak. Kita hafalnya surat Al-Bayyinah waktu kecil. Waktu kecil siapa surat Al-Bayyinah kan susah ya. Sama surat Al-Alaq dah yang muter-muter, surat yang muter-muter dah. Dulu hafal nih. Sekarang hafal enggak? Enggak. Hafalnya pokoknya lam yakunilnya doang, tapi itu enggak tahu apaan. Lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru min syarril waswasil. Dan kasih minit dan nyambungin, lu lupa benar-benar gak ingatan. Ini juga termasuk dosa nih. Meskipun surat Al-Bayyinah doang. Jangan mikirnya kita ngapal 30 juz, 20 juz, lupa baru itu yang dosa. Kalau cuma Al-Kafirun doang lupa gak dosa, enggak semua. Yang udah Allah kasih hafalan Quran dalam otaknya lupa itu dosa. Tapi tadi kita bilang lupanya kayak gimana? Kalau benar-benar nggak bisa, kalau benar-benar nggak ingat, cuma kalau diingetin dikit bisa terusin, ada bukan lupa namanya, nggak dosa di sini. Cuma emang ngilang aja jadi saru di otak gitu, itu nggak dosa tuh. Apa kemarin bahasa surat Al-Alaq apa lah? Dibaca Quran sekali 2 kali, dapat lagi dan masuk lagi di otak, itu nggak lupa namanya. Tapi kalau udah kok jadi kayak mau ngapal baru susah banget. Nah, ini yang tinggal lupa. Baru itu yang dosa. Yang mana kita bilang orang-orang kita kalau pakai dalil, orang kita kalau pakai dalil salah. Orang kalau ngapal Quran terus lupa, dosa entar akhirnya anak-anaknya dilarang buat ngapal Quran. Harusnya kan sebaliknya dimotivasi, lo ngapal Quran, terus habis itu jangan sampai lupa. Apa nih anaknya Al-Quran, orang tuanya dipanggil di akhirat, mana orang tua bulan bin bulan ya anaknya hafal Quran, dipakai mahkota mau lo nanti di akhirat. Ini kagak ngambil pemahamannya salah gitu, kayak orang dibilang sedekah itu kalau ikhlas diterima sama Allah itu kan dikali 700 kali lipat. Kalau gitu, kalau gue sedekah 10.000 aja setiap hari, berarti pahalanya kalau diterima udah 700.000. Kalau gitu ngapain gue sedekah banyak-banyak? Cepat aja cukup 700.000 berarti kan di sisi Allah. Ini salah kan, berarti ngambil dalilnya salah gitu. Gak usah sedekah banyak-banyak, 700.000 udah 10.000 doang udah ngasih 700. Apa sedekah banyak-banyak kan cepat aja tiap hari. Harusnya kan ngambil pikirannya kalau cepat nanti bisa ngasilin 700, berarti apalagi 100.000 per hari kan bisa 7 juta. Kalau kita enggak, karena emang males, ya nggak pengen ngambil kebaikan banyak-banyak, udah ngerasa cukup. Makanya semalam kita bilang untuk anak-anak orang tuh biasanya berhenti melakukan kebaikan kalau dia ngerasa udah bisa dan udah cukup. Orang bakal berhenti ngelakuin sesuatu kalau dia ngerasa udah bisa dan udah cukup. Kapan seseorang berhenti belajar? Kalau dia ngerasa udah pintar, udah bisa cara orang
Orang nuntut saya belajar biar saya bisa ceramah, biar saya bisa jawab. Sekarang kalau ceramah bisa, orang tanya bisa jawab, ngapain lagi belajar? Nah, saya penuhi waktu saya buat ngajar aja semuanya, nggak ada gaji sama sekali. Sifat qanaah dalam Islam apa tujuannya? Biar kita merasa cukup dengan apa yang di tangan. Akhirnya ketika dia merasa cukup, ngotot lagi nggak nyari duit. Kan nggak mudah. Dapat sehari 200.000 cukup ah. Ada orang-orang yang dapat 50.000 nggak mau. Seandainya gue dapat 100 di hari, dikasih 100 sama Allah. Ya Allah, kayaknya masih kurang nih, kalau pego enakan lagi, kalian nyari lagi pego dapat kayaknya 200 lebih nikmat, kayaknya nyari lagi. Nama nggak pernah ngerasa cukup, jadi narik terus. Itu dunia jelek. Tapi kalau di akhirat enggak, bagus. Udah salat duha 2 rakaat, masa 2 doang sih? Orang kan kalau salat duha 2 rakaat masih terhitung masih orang yang lalai. Enggak salat lagi 4 biar orang-orang yang dekat sama Allah. Enggak salat lagi 6 biar orang-orang yang dipilih sama Allah. Kalau mikirnya kebaikan itu nggak cukup buat dia yang sedikit. Baru baca Quran nih, ya dibilangin orang kalau namanya megang mushaf nih, ya guru-guru kita sering bilang orang kalau ngaji tuh bawa Quran, dia jangan pinjam sama orang lain. Nah memang bawanya dari rumah udah pahala. Udah bawa mushaf nih, udah bawa mushaf. Ada gurunya bilang kalau orang udah megang mushaf, jangankan baca, baru ngeliatnya dong udah pahala tuh. Tuh bedanya mushaf tuh. Makanya buat orang-orang yang hafal Quran tetap disaranin ada waktu dalam seharinya baca Quran ngelihat biar ada pahala ngelihat Qurannya. Kalau orang yang malas ngambil dalilnya bukan malas semangat, kalau ngelihat aja dari pahala, apa yang gue baca? Ramadan ditanya, Ramadan lu hatam berapa kali? Enggak hatam gue. Lah, Ramadan enggak hatam kenapa? Gue masih pun enggak hatam sehari 7 jam gue bawa Quran. Lu gak baca, kagak, gue liatin aja gak usah dapat pahala. Kan salah ngambil dalil, ya harusnya ngambil dalil kalau ngeliatnya aja gue dapat pahala, apalagi bacanya. Ini nanti dalil-dalil kita yang otak-otak akal-akalan gitu. Ya udah dapat pahala nih, udah cukup lah pokoknya gitu. Ngapain sedekah banyak-banyak, cepat juga udah cukup, udah dapat 700 tuh di sisi Allah. Belum tentu orang yang 700.000 sedekah orang lain misalnya. Ya, sujud sahwi nih sunnah. Ya sujud sahwi sunnah. Ya, fala yakunu wajiban illa fi halah wahidah. Maka sujud sahwi itu nggak bakal pernah jadi wajib kecuali satu, kapan? Ketika sholat jamaah. Ketika sholat jamaah itu pun limutaba'atil imam. Kalau imamnya sujud buat sujud sahwi. Kalau makmumnya nggak ngikutin, batal sholatnya. Imam sujud sahwi nih, makmumnya nggak ngikutin, batal tuh sholatnya. Dan sebaliknya, imamnya nggak sujud sahwi, dia malah sujud, nggak jangan. Imam sujud sahwi, ya buat apa namanya, nutupin kesalahan dia dan kesalahan kita. Pelajaran kita tuh kalau jadi seorang makmum, ya tugasnya ngikutin imam. Capek, nggak bebas nggak? Bisa nggak kalau orang sholat jamaah, sholat apa namanya gerak duluan? Gue capek nih, mau baca muat gue rukuk duluan, nunggu di tasyahud, bisa nggak? Nggak boleh, imamnya surat panjang harus lo ngikutin. Ya capek berarti capek, tapi bonusnya situ nggak usah mikirin sholat sendiri, tenang. Salah imam kan disalahin, kita mah ngikut aja. Makanya buat orang-orang yang selama ini mereka bilang ngikutin Quran dan hadis tanpa ngikutin imam madhab, ya nggak apa-apa, bener. Cuma nanti ibadah lu langsung ditanya tuh sama Allah, kenapa kamu sujudnya begini? Kenapa sholatnya begini? Saya ngikutin hadis. Gimana pemahaman hadisnya emang? Kalau kita gampang, kenapa kamu sholat begini lah? Disuruh Imam Syafi'i. Terus ditanyain Imam Syafi'i kenapa begitu? Apa jadi saya ditanya? Udah begitu doang. Ya sama kayak jadi istri nih misalnya gitu, suami nyuruh begini, ntar kalau salahin, kenapa kamu gitu? Tuh laki saya yang nyuruh, tuh juga laki kita di akhirat. Dan kenapa kamu nggak ngaji misalnya? Ya laki saya larang, ya Allah itu, tanya aja dia kenapa? Kita nggak boleh ngaji, ya udah nggak apa-apa. Ya kita kali bilang kamu kenapa sholat salah? Ya habis nggak diizinin sama laki saya, mana lakinya dipanggil udah. Makanya seorang suami nggak bakal masuk surga sampai semua istri dan anak-anaknya masuk surga duluan. Dia masuk surga nih, udah nih masuk surga, enggak, tunggu dulu di depan pintu surga. Mana bininya panggil? Bininya masuk surga ke neraka, neraka. Tanya dulu sebabnya kenapa masuk neraka. Tanya lakinya kenapa bininya masuk neraka nih? Ya nggak tahu ya, sudah ngajarin, sudah negorin setiap hari dia. Masih nggak mau sholat, bebas lakinya berarti. Tapi kalau istri yang bilang, lah saya mau ngaji dilarang sama dia,
lari ngaji dilarang, ngajarin kagak. Lah kan PA lagi begini ya, apa katanya PA depan Allah udah. Dia ngaji kagak boleh, diajarin kagak di rumah. Kan tanggung jawab dia. Misalnya dia udah, saya mau ikut aja. Ntar hasilnya dua, antara masuk surga bareng-bareng atau neraka bareng-bareng udah. Tipanya kalau sholat jamaah nih orang nih sholat jamaah enak, usahain sholat jamaah. Kenapa? Gampang. Ya kita nih makmum nih, selama nggak ngeliat imam salah, udah berarti sholat kita sah. Ntar tinggal imam yang deg-degan. Kalau sholatnya salah dikit, berarti semua makmum nih dia nanggung. Makanya jadi pemimpin itu kan berat. Maksudnya artian berat, kalau seandainya itu sholat jamaah dia salah, harus berani tuh ngaku, maaf tadi saya kayak salah, dan sholat ulang yuk gitu. Kira-kira orang habis ngemamin orang sholatnya 100 orang, makmumnya berani gak ngaku salah? Jangan makmum 100 orang dah, kita sholat di kantor ya makmum cuma 2, cuma yang 2 ini kita gak kenal, berani gak jelekin nama kita? Karena kan orang kita mulutnya iseng-iseng. Nah sekarang nih dia ngaku nih, maaf tadi saya sholatnya salah, ulang ya sholatnya ya. Kalau orang berilmu, Masya Allah dia berani nih ngakuin, daripada nanggung dosa 100 orang, mendingan dia ngakuin. Kalau kita enggak, kalau kita ngakuin, maaf ya sholat tadi saya salah gitu, setahun ke depan masih diingat tuh. Jangan dilagi imamnya, dulu salah. Dulu kapan? Dulu setahun masih ingat. Udah belajar lagi udah bisa. Ya, akhirnya omongan orang-orang yang begini bikin orang jadinya takut buat ngakuin kesalahannya. Malah orang-orang yang kagak ngedukung orang yang salah buat bertobat. Ya udah, apalagi salahnya nggak disengaja, kecuali salahnya disengajain. Ya jangan juga jadi mikir kalau gitu nggak apa-apa gue berbuat salah, yang penting kan ngakuin agak. Bukan begitu, bukan. Cuma tadi ya daripada kita nanggung 100 orang, mendingan kita ngaku ajak sholat lagi. Kayak sama aja sholat Jumat khotib. Orang yang lihat khotib enak banget jadi khotib, dapat duit. Duitnya berapa? Cuma kalau seandainya salah tuh khotib, berapa orang jadi tanggung sholat jamaah, sholat Jumat gak sah. Sampai jalanan-jalanan ditanggung. Nah, mungkin. Ya, itu enaknya tuh. Makanya tadi nih, kok imam masih usaha sih kan ada kelewatan, nggak biarin. Ya, biarin. Karena mungkin kita sebagai makmum nggak tahu ya hal ini nih, apakah harus sujud sahwi apa enggak. Ya karena kan kita mikirnya pokoknya ada yang lupa sujud sahwi aja, padahal nggak semua hal yang lupa sujud sahwi. Ya, ada poin-poin intinya nantinya. Wa mahalluhu, dan tempat sujud sahwinya kapan? Ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Ya tempatnya habis tasyahud akhir. Jadi baca dulu tasyahudnya. Bukan sekalian pas sujud lagi sholatnya. Kan kita sholat ada rukunnya 2 kali sujudnya. Nggak bisa dibarengin di sini, bukan di sini tempatnya. Tempatnya kapan? Habis tasyahud akhir, berarti baca dulu tasyahudnya tahiyat, atau sampai innaka hamidum majid boleh, sampai yang doa-doanya boleh, atau sampai musma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad doang boleh. Habis itu mau sujud sahwi, sujud dah di situ tempatnya. Jangan salam dulu, salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sujud. Ngapain? Udah kelar sholatnya. Jadi tempatnya sebelum salam, tapi habis baca tasyahud. Oke, ya tuh, ya caranya gimana nih? Sama 2 sujud seperti sujud rukun sholat tuh sama. Baca apaan? Baca seperti yang dibaca ketika sujud sholat. Berarti bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Udah. Itu bacanya berarti. Wastahsana ba'dhum, sebagian ada yang berpendapat. Berarti sebagian ada yang berpendapat kalau memang sujud sahwinya itu karena lupa, bacanya yang sering kita tahu tuh subhanalladzi la yanamu wa la yasmu wa la yanam, sampai dah. Ya, kalau seandainya dilakuinnya karena lupa. Faedah sujud sahwi, terus faedahnya apa jadinya? Dia nutup tuh kekurangan sholat kita. Kalau emang sholat kita gak kurang, Ustaz, ya. Kalau emang sholat kita sah, ngapain kita tutup sempurna pakai sujud sahwi? Gini, contohnya pakai nilai jedah. Nilai di kelas dipatokin nih, nilai kelulusan 75, nilai sempurnanya 100. Berarti kalau kita dapat 75, ngulang nggak? Enggak, udah lulus. Tapi kalau mau sempurna, ulangin sampai dapat nilai 100. Nah sholat kita nih, kalau ada yang kelewatan nanti hal-hal yang kelewatan nih nggak disujud sahwi pun
nggak masalah karena udah dapat 75 udah. Cuma kalau mau 100 sujud sahwi tuh ya kan bolong nih, nilainya jadi 80 nih karena ada yang kurang, nilainya 80, 90, pokoknya nggak 100 dah lah. Kalau mau 100 gimana caranya? Sujud sahwi, nggak usah ngulang sholat lagi, sujud sahwi aja lakuin gitu. Tapi kalau pas lupa usah gimana? Nggak 100 tuh ya nggak apa-apa, paling nggak kan sah udah gitu. Dasarnya udah sah. Tapi kalau mau dapat nilai sempurna ya sujud sahwi. Kalau kelewatan ya nggak apa-apa, emang kalau takdirin begitu kali. Ya, kalau saya mau ulang lagi Ustaz gimana? Silahkan. Ntar yang lewat, yang kedua lewat lagi, yang ketiga ada yang lewat lagi, itu lagi terus dah. Berapa kali sih nggak apa-apa, nggak sholat nggak masalah kan. Meskipun ada yang berpendapat ada nggak boleh lebih dari sekali. Yang ngulangin sholat itu nggak boleh lebih dari sekali. Nah sekarang baru kita masuk ke sebab-sebabnya. Ya, jadi selain sebab yang kita sebutin ini nggak usah sujud sahwi, itu nggak diperluin. Ya sujud sahwi cuma dilakukan karena 4 hal ini udah gitu. Yang pertama fi'lu ma yubti. Udah cermin. Fi'lu ma yubtilu 'abduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Ya. Hal-hal yang dilakukan kalau dengan sengaja itu batal, tapi kalau dilakukan lupa nggak batal. Ya, salah satu sebab sujud sahwi adalah kita melakukan sesuatu yang kalau dilakukan sengaja itu bisa batalin sholat. Tapi kalau ngelakuinnya karena lupa nggak batalin sholat. Seperti apa? Seperti bicara. Ya, seperti bicara. Kan kemarin kita bilang bicara tuh. Ya kalau ngelakuinnya lupa nggak lebih dari 6 kata itu disunahkan sujud sahwi. Ya, pokoknya kalau ngelakuin apapun yang sengaja itu batal, dan kalau nggak sengaja nggak batal berarti sujud sahwi. Atau lupa belum ruku, belum waktunya ruku, atau udah ruku belum Fatihah nih, baru takbiratul ihram kelar, baru takbiratul ihram kelar nih, wa ana minal muslimin, Allahu akbar. Ruku gua ingat belum Fatihah, diri baca Fatihah, sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena kalau orang sengaja tahu-tahu ruku ninggalin Fatihah batal nggak? Batal, nggak bisa tuh dia ngulang diri lagi. Yang boleh diri lagi itu kalau ngelakuin sujudnya, rukunya lupa. Kalau udah sengaja ninggalin ruku batal langsung. Lagi sholat ruku, malas bapak intinya langsung aja sujud dah, batal tuh. Nggak bisa, ya Allah salah saya nih, ruku tinggal dulu dah baru sujud, nggak bisa, udah tadi batal langsung tuh, karena langsung sengaja ninggalin ruku. Tapi kalau ninggalin rukunya itu nggak sengaja, dalam kategori lupa, nggak batal, tapi balik ke rukun yang kelewatan dan nanti di akhirnya disunahkan sujud sahwi. Yang pertama. Yang kedua, tarku ba'di min ab'adis shalah, meninggalkan sunnah-sunnah sholat yang ab'ad. Ya, sunnah sholatnya apa? Cuma ada 3 di sini. Ya, walau tarukaha amdan, meskipun ninggalinya secara sengaja. Ya, yang pertama tasyahudul awal, tahiyat pertama, bahasa kita ini tasyahud awalnya, tasyahud pertama nih sunnah tuh hukumnya. Kalau ada orang sholat zuhur, sholat isya, sholat maghrib, pokoknya sholat yang ada tasyahud awalnya deh, dia nggak mau tasyahud awal nih, lupa. Ntar ada kondisinya nih, kalau dia lupa apakah boleh balik apa? Ya dia lupa nih, udah diri. Ya ntar gimana? Sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Kan lupa. Tuh. Oh ternyata enggak. Kalau sunnah ini nih meskipun ninggalin dia sengaja tetap sujud sahwi. Kayaknya lagi malas nih sujud tasyahud awal, lagi pengen cepet-cepet, diri aja langsung, boleh nggak? Boleh. Itu sunnah. Tasyahud awal sunnah. Kalau dia nggak mau ngelakuin, mau langsung diri ke rakaat ketiga, boleh. Boleh. Tetap nggak disunat sujud sahwi. Tetap. Ya meskipun sengaja. Kalau yang ninggalin ini sunnah ya, sunnah abad nih, bukan rukun. Kalau rukun ditinggalin sengaja batal. Tapi kalau sunnah abad, meskipun ditinggalin dia sengaja, tetap disunahkan sujud sahwi. Terus yang kedua apa? Al-qunut. Yang qunut juga sama, qunut itu sunnah. Ya, qunut sunnah nih, nggak qunut lupa sujud sahwi nggak? Sujud sahwi. Tapi kalau disengaja nggak mau qunut gimana Ustaz? Atau lagi sholat di belakang orang-orang yang nggak qunut,
Misalnya kita ajarin ya, yang kemarin juga kunut yang pendek itu berguna tuh. Buat kapan? Buat kalau kita lagi sholat subuh ternyata imamnya nggak kunut, pakai aja kunut yang pendek. Kunut ini pilihan ya. Kalau tadi sujud sahwi kan kalau imam ngelakuin kita harus ngelakuin, imam nggak ngelakuin kita harus nggak boleh ngelakuin. Kalau kunut bebas, imamnya nggak ngelakuin kita boleh, imamnya ngelakuin kita nggak boleh. Ya tahu sholat yang kita tahu deh masjid nggak kunut ya, tahu imamnya ruku langsung atau tidak, ya apa baca aja pendek. Yang penting kunutnya kita jangan sampai bikin kita ketinggalan 2 ruku, jangan sampai ketinggalan 2 sujud deh. Kan sujud nih imam deh, duduk sujud sebelum imam diri, kunutnya harus selesai. Nah cepet dong Ustaz, cepet bacanya cepetin. Kalau bacanya biasa nggak tahu lah, pokoknya makanya tak aja pokoknya. Baik, tentu tahu baik semua lah. Kalau nggak mau baca yang pendek yang mana kita bilang, yang penting ada doa sama pujian. Allahumma hdina ya hadi, Allahumma ighfir lana ya ghafar, Allahumma arhamna ya rahim, Allahumma tub alaina ya tawwab. Udah selesai itu kunut secara ringkas, secara makna kunut yang penting ada doa, ada pujian terhadap Allah. Tapi salawatnya tetap wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, itu harus tetap dibaca. Tapi yang panjangnya enggak. Karena kan yang paling kita bilang awal itu kan doa semua tuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Ini doa semua nih, minta hidayah, minta afiyah, minta jaga di segala macam doa nih. Setelahnya fainahu la yazillu man wa la ya'izzu man. Doa semua pujian semua tuh. Enggak ada engkau lah yang maha menundukkan orang, yang maha menundukkan orang, tabarak pada maha suci engkau di segala. Itu pujian semua tuh. Baru tuh sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Kalau mau pendek udah ambil fokusnya doang nih, doa, pujian, sholat, kawat. Ini nggak usah repot. Sholat di belakangnya nggak kunut, nggak rasa banget gue, nggak bisa baca kunut bisa. Entekin aja, baca Rabbana lakal hamd, Allahumma hdina, ya Allahumma hdina ya hadi, Bismillah sayyidina Muhammad nabi wa ala alihi wasallam. Sujud udah. Itu kalau mau kunut pendek, tapi jangan diamalin pas sendiri, jangan. Jangan diamalin pas sendiri, malah jangan malah ninggalin yang biasa gitu. Dan tiap tahun biasa tiap hari baca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Pas kita ajarin besok kunutnya jadi pendek. Jangan. Allahumma tub alaina ya tawwab sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak nanya entar, keluarganya nanya, suami nanya, kok enggak pernah kunut sekarang kunut? Kok kunut cepet banget? Pendek makanya ngaji. Wah, tanya. Katanya lagi orang kayak ngaji, jangan. Kalau biasa panjang, ini sayang. Ya doa-doa dalam salat itu mahal. Yang terakhir kapan? Wassalatu alal al fi tasyahhudil akhir. Dan salah satu sunnah apa kapan? Baca salawat kepada keluarga Nabi. Kita yang wajibnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah. Kalau mau sunnah wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi di mazhab yang lama, apa balik ya? Di mazhab yang barunya, enggak, di mazhab yang lama harus pakai keluarga Nabi itu. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajib untuk tasyahud akhir, sampai alinya juga wajib. Tapi di mazhab yang baru Imam Syafi'i enggak pakai keluarga. Dulu sampai punya syair kan, Imam Syafi'i itu punya syair. Ya ala baitin nabi hubbukum fardun fil qur'ani anzalahu yakfikumul qadru annahum man la salata lakum la salata lahu. Ya ahla baitin nabi hubbukum fardun fil qur'ani anzalahu. Wahai keluarga Nabi, kecintaan kepada kalian wajib di Quran, Allah tegaskan. Yakfikumul qadru, cukup deh. Ya cukup membuktikan bahwasanya kalian ini adalah mempunyai orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Annaman lam yusolli alaikum, bahwasanya orang yang nggak baca salawat terhadap kalian di sholatnya, la sholat lahu, maka seperti nggak sah. Itu mazhab yang lama. Emang Imam Syafi'i ada mazhab lama, ada mazhab baru, ada. Imam Syafi'i awalnya di mana? Di Irak, masalah. Ya, orang Yaman kan Imam Syafi'i, Yaman belajar di Madinah, Imam Malik ini segala macam. Masalah di Irak nih, di Irak bikin madhab tuh. Ya, ini namanya terkenalnya madhab lama, bikin madhab. Udah tuh orang ibadah pakai itu. Ketika beliau ke Mesir, ya nyari ilmu lagi. Oh banyak, dia bikin madhab baru. Maksud madhab Syafi'i yang baru, akhirnya madhab lama nggak pakai madhab yang baru. Kecuali 18 masalah, ada 18 perkara yang tetap ulama pegang madhab yang
lama daripada mazhab yang baru. Di antaranya masalah sholat maghrib. Ini sekalian, kadang-kadang kita ngeliat ada masjid-masjid nih yang ada qomat, sholat, doa, sholat isya langsung. Ada tuh orang-orang yang sholat, ada badiahnya deh. Jadi waktu sholat maghrib nih, ketika ada cuma buat wudhu, pakai satir nih, pakai baju buat sholat, qomat, sholat maghrib, badiah, habis itu kelar. Itu dulu pendapat mazhab Imam Syafi'i yang baru tuh maghrib segitu doang tuh pendeknya waktunya. Makanya ada orang-orang yang sholat maghrib cepat gitu, nggak apa-apa. Emang di situ Imam Syafi'i ada pendapatnya itu gitu. Cuma kita bilang nggak, kita terambil pendapat yang lama kalau sholat maghrib habis waktunya kalau cahaya udah hilang. Ya sholat maghrib kapan masuk waktunya? Ketika matahari hilang. Matahari hilang kan kalau matahari tenggelam nih, ya ngeliatnya di mana? Ngeliatnya cuma bisa di dataran rendah, sampai di lautan doang. Lihat di laut deh, di laut lihat hilang nih sama sekali nggak kelihatan, itu berarti waktu maghrib masuk. Tapi kan masih biasa cahaya itu masih terang. Masih terang Ustaz, udah masuk maghrib. Pokoknya matahari nggak kelihatan masuk maghrib. Justru karena masih ada cahaya itu menunjukkan waktu maghrib masih ada. Kalau udah hilang semua, jadi isya berarti masuk. Itu kalau ilmu sholatnya pakai matahari. Makanya kita pakai jam, udah biar enak aja, udah pakai jam aja dah pokoknya lah. Maghrib masjid ada, sholat pokoknya dah. Kita tahu listrik mati nggak ada semuanya, handphone mati semua, nggak sholat dulu. Ngerti matahari. Kalian lihat film-film Arab dulu gitu, kayak film-film Nabi ini segala macam. Kalau mereka sholat lihat matahari dulu. Lihat matahari, lihat bayangan. Oh, udah masuk zuhur baru ada. Lihat matahari, lihat bayangan, udah asar. Karena emang aslinya kayak gitu. Orang-orang kita nggak bisa kalau kita di sini lihat matahari ya. Jangan jadi alasan matahari nggak kelihatan masuk maghrib, bulan puasa aliran masjid udah maghrib aja lagi. Emang rumah di pekampungan, ditepit sama dikepung sama bangunan-bangunan tinggi. Tahu matahari nggak kelihatan langsung buka puasa aja. Makanya nanya emang udah ada, nggak usah pakai adan mak, ada lihat matahari. Matahari nggak kelihatan, bukan matahari nggak kelihatan, baru masuk kependekan. Kali kan yang lebih tinggi, makanya nggak kelihatan. Ya kalau kelihatan di mana, di laut. Yang orang-orang lihat terus lihat apa namanya? Sunset, tunggu matahari terbenam, bukan maknya disuruh pulang, soal maghrib matahari ditungguin. Matahari nggak ditungguin kan turun-turun juga gitu, kecuali lo nggak liatin nggak turun. Ya lihat matahari saya tunggu matahari terbenam, biarkan HP sih emang. Ya, Ustaz nggak tahu dah rasanya gimana, bukan nggak tahu rasanya gimana. Kita ada yang lebih mahal yang kita jaga. Matahari terbenam lo nggak kelihatan tetap terbenam gitu. Ya, kecuali gara-gara matahari kita nggak kelihatan dia ngambek nggak jadi turun, baru repot. Lihatnya nggak sekampung bareng-bareng, cuma kita turun-turun juga. Ya, kadang-kadang kita gara-gara masalah tabiat manusia kita yang lihat yang indah, ya terus terhalang nih pada hal-hal yang harusnya lebih penting kita lakukan. Gitu. Padahal tadi kita bilang, ya nggak mungkin ada satu keindahan yang nantinya lebih indah mengalihkan kita dari zat yang maha indah, kan nggak masuk akal sebenarnya buat orang Islam. Orang naik ke gunung, bilang gunung begini indah dan segala macam, sholat gak lu? Kagak, lu ngapain? Orang nih bilang nih, lu ke gunung, sholat gak? Kagak Ustaz, badanannya, bajuannya najis. Lu jangan di rumah, tahu bisa nyuci kalau najis. Habis gimana, pengen ke gunung? Gak, jangan pengen ke gunung kalau ilmu sholatnya belum tahu mau ngapain. Maka Sayyidina Abu Bakar sampai ngomong, la khaira fi khairin ba'dahu syarr, wala syarra fi syarrin ba'dahu nar, ba'dahu jannah. Ya nggak ada keburukan, nggak ada kebaikan yang dianggap baik kalau setelahnya membawa kepada neraka. Nggak ada keindahan yang dianggap keindahan kalau seandainya setelahnya bawa neraka, dan nggak ada keburukan yang dianggap keburukan kalau itu setelahnya menghasilkan surga. Capek, hidup susah, bisa sabar, ikutin perintah Allah. Wah dia jelek banget hidup gue, nggak ada jeleknya kalau setelahnya dipandang surga. Cuma kalau kita bilang sekarang poya-poya, jalan-jalan, ini segala macam, setelahnya bawa ke neraka nggak ada yang bagus-bagusnya itu. Itu nggak keindahan. Nah, kalau begitu keindahan cuma dipatok dari kekayaan dunia doang, berarti Korun orang paling indah, Firaun orang paling hebat. Tapi kan enggak. Justru Nabi yang paling di sini. Ini ada tiga, tadi ada sebutnya nggak ya?
La khaira fi khairin ba'dahu nar, la khaira fi khairin ba'dahu syarr, wa la syarra fi khairin fi syarrin ba'dahu jannah. Ya, jangan sampai tadi kita bilang sukses segala macam. Padahal nih kata guru-guru kita tuh kalau kita punya amal sedikit, ya kita nih orang-orang yang Allah takdirin sibuk dalam dunia nih. Kalau waktunya kayak kelihatan berharga, 4 waktu nih jaga. Sebelum maghrib, sama habis maghrib sampai isya. Sebelum subuh, sama habis subuh sampai isyraq. Tuh isi tuh buat ibadah. Kalau kita nggak bisa ngisi 24 jam dengan ibadah, 4 waktu itu tuh jaga. Ya itu kan waktu-waktu itu yang paling enak-enak orang-orang buat main itu begadang malam. Ya subuh tadi itu bilang sore itu sering ngeliatin cahaya matahari. Anak-anak senja ngopi yang 1000 aja kopi liang belagu kayak anak-anak senja lagi. Ya kopi yang 72.000 sekali kamu anak senja kopi 10.000, 2.000 bulannya masih minta. Kayak ngomongin anak-anak senja udah sampai turun wudhu nongkrong maghrib mendingan. Ya jangan sampai kita mengambil satu dari kita bilang hal-hal yang indah tapi maka justru mengalihkan kita kepada hal yang harusnya lebih penting kita lakukan. Ya jadi tadi tuh balik lagi kepada sebab sujud sahwi 2 tadi kita bahas. Satu yang meninggalkan melakukan hal yang kalau sengaja ngebatalin, kalau lupa kan kagak. Yang kedua meninggalkan sunnah-sunnah apaat dalam sholat. Kenapa ada 3 tadi kita bilang ada apa namanya kunut, tasyahud awal, sama lupa ada tuh kunut, tasyahud awal, lupa tadi salawat, ya, salawat buat keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ya, itu kalau meninggalkan itu meskipun sengaja meninggalkan 3 sunnah tadi disunahkan sujud sahwi. Baik lagi kita tekanin hukumnya tetap sunnah. Allahu a'lam. Kita itu bidang mana nih? Cuma takbir di doang. Takbir yang selalu jadi perhatian yang paling gede bilang syaratnya ada 16, nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar berarti doang. Katanya yang lain takbiratul intikar tuh takbir buat pindah dari rukun ke rukun hukumnya sunnah, nggak baca juga apa-apa. Tahu-tahu kalau kata orang bilang kayak orang ngambek nyelonong aja sholat nggak pakai takbir apa. Yang penting takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang penting ucapannya bukan angkat tangannya. Ada orang Allahu Akbar nggak apa. Ya, nah itu nggak boleh keputusnya lama. Kalau masih cuma Allah Akbar masih nggak apa. Kalau Allah mikirin niat dan Akbar aja. Ya. Lihat. Ya di sujud sahwi. Tadi bilang sujud sahwi kan tempatnya sebelum salam. Habis baca tasyahud. Berarti habis tasyahud salam saat dia salam. Berapa kali? 2 kali. Udah 2 kali salam ngapain? Bisa tasyahud lagi? Gak usah. Ya, langsung salam udah. Kan tasyahudnya udah dia cuma ngelakuin sujud sahwinya doang. Ya selesai tasyahud tidak rukun tidak kelar, ngelakuin sujud sahwi biar menyempurnakan salawat yang sedang diakhirkan, udah habis itu kelar semuanya. Nah, mereka untuk majelis kita baca surat Al-Fatihah, kita minta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bulan Maulid ini bulan